Halo, perkenalkan nama saya Tessa Beralda Kaingat, NIM 2405065 dari jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Tujuan presentasi: meningkatkan pemahaman konsep dasar, menjelaskan apa itu sistem pengendalian manajemen dan peran utamanya dalam organisasi, memberikan pemahaman tentang komponen, prinsip, dan elemen-elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen, menyampaikan pentingnya pengendalian, menjelaskan bagaimana pengendalian yang baik dapat mencegah penyimpangan operasional dan strategis, menguraikan bagaimana sistem ini membantu mengurangi risiko dalam operasi sehari-hari. Struktur pengendalian manajemen. 1. Pusat biaya, cost center. Definisi: pusat tanggung jawab yang hanya berfokus pada pengendalian biaya. Manajer pusat biaya bertanggung jawab atas efisiensi pengelolaan biaya, tetapi tidak bertanggung jawab atas pendapatan atau keuntungan. 2. Pusat pendapatan, revenue center. Definisi: pusat tanggung jawab yang berfokus pada menghasilkan pendapatan. Manajer pusat pendapatan tidak bertanggung jawab atas biaya atau laba. 3. Pusat laba, profit center. Definisi: pusat tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga laba menjadi indikator kinerja utamanya. 4. Pusat investasi, investment center. Definisi: pusat tanggung jawab yang bertanggung jawab atas laba serta penggunaan aset dan investasi. Manajer pusat memiliki kontrol terhadap keputusan investasi modal. Proses pengendalian masalah. 1. Penyusunan program, programming. Definisi: tahap awal dalam pengendalian manajemen di mana tujuan strategis dipecah menjadi program-program atau rencana operasional lebih spesifik. Contoh, jika tujuan strategis adalah meningkatkan penjualan, maka program yang disusun bisa berupa peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran digital. 2. Penyusunan anggaran, budgeting. Definisi: proses pengalokasian sumber daya ke program-program yang telah disusun dalam tahap sebelumnya. Contoh, Departemen Pemasaran diberi anggaran sebesar 500 juta untuk melaksanakan kampanye promosi. 3. Pelaksanaan dan pengukuran, execution and management. Definisi: pelaksanaan program sesuai anggaran yang telah ditetapkan disertai dengan pengukuran kinerja untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Contoh, mengukur keberhasilan kampanye pemasaran berdasarkan peningkatan penjualan atau jumlah pelanggan baru yang didapatkan. 4. Pelaporan dan analisis, reporting and analysis. Definisi: tahap di mana hasil pelaksanaan program dilaporkan, dianalisis, dan dievaluasi untuk mengidentifikasi pencapaian, penyimpangan, dan perbaikan yang diperlukan. Contoh, laporan menunjukkan bahwa biaya kampanye pemasaran melebihi anggaran sebesar 10%. Analisis menunjukkan penyebabnya adalah kenaikan biaya iklan digital, sehingga diusulkan untuk mengoptimalkan saluran pemasaran yang lebih hemat biaya. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi. Evaluasi ROI dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tindakan korektif jika ROI lebih rendah dari target
Manajer dapat mengevaluasi faktor-faktor seperti efisiensi operasional, strategi pemasaran, atau pemilihan lokasi. Evaluasi. Variance dianalisis untuk memahami penyebab penyimpangan. Tindakan korektif. Langkah-langkah diambil untuk mengurangi variance negatif dan meningkatkan kinerja di masa depan. Kesimpulan tentang pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen SPM adalah alat yang esensial dalam organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan aktivitas yang dilakukan selaras dengan tujuan strategis. Sistem ini membantu manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Rekomendasi untuk membangun komunikasi yang efektif dan sistem pengendalian yang efisiensi di organisasi. Membangun saluran komunikasi yang jelas. Pastikan adanya jalur komunikasi yang lebih formal dan informal di seluruh level organisasi. Gunakan teknologi yang ada di era kita sekarang seperti email, aplikasi pesan instan, atau platform kolaborasi untuk memastikan pesan tersampaikan dengan cepat. Menyesuaikan sistem dengan kebutuhan organisasi yang kita lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dan desain sistem pengendalian yang sesuai dengan skala, struktur, dan tujuan strategis organisasi. Dan yang terakhir, hindari pendekatan satu ukuran untuk semua dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dalam organisasi. Itulah penjelasan singkat dari materi dalam materi sistem pengendalian manajemen. Terima kasih.